Ngomong-ngomong soal tutorial yang berhubungan dengan kopi, perasaan gue udah lama banget nggak bikin review atau tutorial yang berhubungan dengan perkopian. Gue tuh last time bikin video yang berhubungan dengan kopi itu sekitar 2 tahun lalu. Ini linknya di sini nih, ya. Ntar diklik aja kalau pengen lihat. Listening. Damn. Dimana saat itu gue membuat tutorial Vietnam drip, dan kali ini gue kembali dengan video yang berhubungan dengan kopi. Dan ini adalah Staresso, alat yang kecil tapi bisa bikin espresso dengan kualitas yang mantap. Oke, welcome back again to this channel, dan masih sama gue Romeo di sini. Dan di video kali ini gue akan nge-review sebuah gadget. Oke, bukan handphone, tapi kali ini adalah alat membuat espresso atau espresso maker yang sangat handy. Desainnya oke, dan pressure-nya itu cukup oke. Kenapa penting itu pressure? Karena dalam pembuatan espresso, tekanan menjadi hal yang penting sekali. Dan ini adalah alat yang menurut gue cukup membantu di saat seperti ini, dimana kalian mungkin pengen ngopi, pengen keluar tapi nggak bisa nongkrong, nggak bisa hangout di kafe-kafe, tapi kamu pada dasarnya pengen kopi yang nggak kaleng-kaleng, kopi yang nggak main-main, yang strong, espresso base seperti itu. So sekarang gue akan merekomendasikan satu alat yang akan kita review sekarang ini. Dan kalau kita lihat di sini, dan alat ini udah mendapatkan penghargaan Red Dot Award winner. Berarti kan artinya ini alat lumayan bisa perform, nggak main-main. Ini yang menurut gue yang paling handy, yang paling praktis, bisa dibawa untuk kamu traveling. Ntar mungkin bisa kamu bikin saat kamu traveling gitu ya, bisa kamu campur dengan susu, bisa kamu bikin jadi cappuccino atau ice coffee seperti itu. Dulu ini alat gue beli sekitar harganya itu 600 ribuan, sekarang gue kurang tahu, belum cek lagi. Ini udah gue pakai sekitar 2 tahunan dan sampai sekarang itu nggak ada masalah. Jadi hasil kopi yang dihasilkannya masih oke. Selama 2 tahun gue pakai, masih si kremanya. Krema ada bagian terpenting dari kopi, itu kayak mahkotanya. Itu bentukannya masih creamy banget. Kamu bisa beli ini di marketplace manapun, bisa di Tokopedia, bisa di Bukalapak, Blibli, dan seterusnya. Karena gue nggak di endorse, jadi silakan cari sendiri. Tapi harganya kisaran 600 ribuan waktu gue dulu beli pertama kali, tapi udah 2 tahun yang lalu. Oke, langsung aja kita pertama, sebelum kita praktekkan membuatnya seperti apa, kita unboxing dulu, oke? Oke guys, langsung aja kita unboxing. Kotaknya seperti ini. Kotaknya menurut gue cukup oke ya, cukup oke. Cukup, boxnya tuh box yang solid. Nah, di sini ada tulisan espresso dengan aksen gold. Dan langsung aja kita buka kotaknya seperti apa. Ini cara bukanya itu, awalnya gue juga bingung dibuka-buka di sini, nggak bisa. Ternyata caranya itu Oke, jadi ini cara bukanya adalah seperti ini. Kita dorong, terus ini yang si bacaan Staresso-nya kita taikkan ke atas. Nah, gini, baru kita kelihatan. Nah, seperti ini guys isinya. Nah, jadi seperti ini guys dalam boxnya. Oke, di sini akan ada buku manual, ya. Ada buku manualnya di sini. Seperti ini. Terus di sini akan ada satu alat, nanti ini tuh akan berguna buat kamu ngebersihin si ampas kopi setelah proses pembuatan espresso-nya, ya. Nah, kamu juga bisa baca di dalamnya ada semacam kayak petunjuk penggunaannya, dan di belakangnya juga ada seal-seal untuk cadangannya, karena pembuatan espresso ini penuh dengan tekanan yang mana harus rapat-rapat, jadi sealnya ada dikasih cadangan. Kemudian setelah itu, ini kita akan tentunya akan melihat unit si brewing unitnya buat espressonya. Pas banget waktu gue beli ini lagi dapat semacam kayak free gift-nya. Ini kita keluarin dulu. Nah, seperti ini guys, free gelas sajinya. Nah, seperti ini tuh gelas saji, ada mereknya Staresso, jadi ini bukan abal-abal ya, ada mereknya. Ini buat nanti kamu ngambil kopi dari bubuk kopi sampai ke mesin ini. Kemudian juga ini berguna untuk buat tamping, buat tempernya, karena bikin espresso itu harus padat si bubuknya. Kemudian ini akan kita breakdown seperti ini.
Nah ini bagian pompanya yang nanti akan, nah ini mungkin bisa dilihatin. Nah ini deh, ini buat pumpingnya. Kamu harus tes dulu ya, lancar apa enggak. Nah ini buat si penampungan airnya yang sebelum diproses. Nah nanti kopi dan segala macam akan masuk ke sini. Dua ini nih untuk yang kopinya. Dan nanti langsung akan tertuang ke sini, ke si gelasnya. Oke. Ntar pokoknya akan gue kasih lihat bagian-bagian yang udah gue breakdown, bagian-bagian si espressonya ya. Gue munculkan di layar. Oke, sekarang kita langsung aja praktekin gimana caranya membuat espresso dengan Staresso ini. Pertama-tama bahan yang kamu harus siapkan tentunya adalah kopi bubuknya ya. Kamu bisa nge-grind sendiri, yang penting tingkat kehalusannya itu fine, kan ada yang nggak terlalu halus, ada yang agak kasar, ada yang fine. Nah, ini fine atau yang paling halus, karena menurut gua hasilnya akan sempurna kalau grindernya fine. Untuk roastingannya kamu bisa yang medium dark atau dark sekalian. Pokoknya yang suka pahit banget, yang suka pekat banget mungkin dark, tapi yang masih suka agak sedikit soft, bukan soft ya, mungkin nggak terlalu ekstrim pahitnya, itu bisa medium dark. Jadi untuk satu ukuran ini itu mungkin untuk 10-11 gram. Jadi terserah kamu kalau mau cuma setengahnya 5 gram. Tapi kalau untuk gue sendiri karena gue suka banget kopi yang strong banget, jadi gue pakai yang maksimalnya 10-11 gram. Kopinya gampang, kamu bisa pakai bisa beli mungkin di online atau dimanapun itu, atau di tempat kamu beli kopi yang terpercaya. Bisa langsung minta di grind. Kalau kamu minta di grindin, bilang aja yang fine untuk espresso. Kalau kamu punya mesin sendiri yang grinder atau yang manual, ya kamu setting sampai yang paling halus. Oke, pertama kita tuangkan dulu ke ini chamber ini yang tadi, tuangkan dulu, kita tuangin. Oke, ini kayaknya kopinya udah mulai padat. Nah ini gue maksimalin yang gue bilang 10-11 gram itu. Ini sampai padat ya, sampai padat tuh. Kita tamping terus sampai padat seperti itu. Nah seperti ini jadinya. Oke, kita timbang dulu. Ya ini udah sekitar 11 graman. Ya bahkan 12 gram. Oke, itu udah cukup. Ini kita taruh sini ya, yang ini. Yang ini guys, taruh sini. Sini. Kemudian kita simpan di bawah ini. Ini kita putar sampai harus kenceng ya, harus kencang banget nih, kencang banget tuh. Kemudian yang tadi ini, yang tadi gelasnya kan di sini tuh. Nah seperti ini kan, kita taruh sini, ini kita taruh sini, kemudian kita taruhinnya yang ini hitam di sini, ditaruh sini. Ya. Nah, sekarang saatnya untuk kita mengisi air ya. Airnya pun juga harus yang panas. Ya, sekitar 90 derajat lah kurang lebih. Ya, lebih dikit boleh lah, 95 gitu. Udah gue siapkan. Nah, kita tuangkan airnya. Nih, wah, masih berasap ya, berembun. Berasap panas. Ini kalau emang tadi takaran kopinya full 11 gram gitu, 10-11 gram, ini gue sarankan isi airnya cuma sampai yang ini nih, sampai yang lingkaran hitam ini. Lingkaran hitam, jadi kalau kamu penuh banget, ntar waktu di pumping ditutup akan ada keluberan air. Oke, cukup kayaknya. Ya, ini setelah ini dituangkan air, kita tutup pakai yang ini. Kita tes dulu ya. Tes dulu, jalan apa enggak. Jalan, tuh ada anginnya. Tutup sampai rapat, bener-bener rapat banget ya, udah rapat. Kemudian nah ini saat paling seru nih buat saya, saat ngepumpingnya. Ini kita tekan dulu pertama kali 10 kali tekanan sampai dia agak berat. Ini karena tahapan paling penting dalam bloomingnya pertama kali ya, supaya si kopi terbasahi dulu sebelum bener-bener masuk ke proses utama pengekstrasian si kopi menjadi espresso. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Nah, ini udah mulai berat. Kita diamin dulu selama kurang lebih 20 detik sampai 20 detik karena biar blooming dulu, biar kebasahin dulu. Oke, sudah 20 detik kurang lebih, kita teruskan lagi. Setelah itu memang akan agak berat ya, itu tandanya udah mulai pengekstrasian si espresso, agak berat ya. Nah, ini tuh. Oke, udah mulai ada netes ya si espressonya. Kamu terus pompa seperti ini sampai memang dia ringan. Artinya udah si air udah terpompa semua. Oke, udah mulai enteng tuh, tanya udah selesai. Ini kita tutup dulu. Hasilnya nih, tuh kita bisa lihat di sini kremanya mantep banget. Kremanya itu yang tadi saya bilang ya, yang masih ada loreng-loreng kayak kulit macan apa harimau tuh. Itu tandanya dia minyaknya tuh keluar, kremanya dapet, dan tesnya kayaknya kalau gue udah cobain sih kemarin bikin itu mantap juga sih. Kita cobain rasanya ya, masih panas loh. Oke guys, mungkin sekian dulu aja review dari gue kali ini mengenai gear Stereaso ini. Kesimpulannya adalah gue sangat merekomendasikan gear ini atau Stereaso ini karena satu, memang dia bentukannya keren, trendy gitu ya, bentukannya nggak yang aneh-aneh gimana. Dia pun handy, bobotnya cuma sekitar 350 gram atau 400 gram lah, jadi nggak nyampe setengah kilo. Kalau kamu bawa ke tas, pergi-pergian juga masih oke. Cara pembuatannya juga gampang. Cuman memang ya cara bersihinnya agak ribet, jadi ini hanya pemakaiannya gue rasa untuk yang pemakaian pribadi aja, untuk daily use kamu aja. Kalau buat usaha pakai ginian sih gue rasa akan cukup takes time, karena satu kali bikin espresso tuh bisa sekitar 5 menit, plus bersihinnya 5 menit. Kalau kamu punya pelanggan yang banyak, kebayang akan sangat panjang, jadi kalau untuk usaha kayaknya ini nggak cocok. Tapi kalau buat daily use, kamu pergi-pergian, di rumah bikin sesekali gitu ya, pengen bikin buatan sendiri, itu oke banget ya gitu. Dan hasil yang dihasilkannya pun tadi seperti kita lihat sama-sama, kremanya dapet, kekentalannya dapet, motifnya itu krimnya minyaknya semua keluar, itu cakep banget gitu. So buat kamu yang udah bikin espresso ini, terserah kamu mau kamu minum begini aja, mau kamu olah lagi menjadi cappuccino dengan bantuan milk frother gitu ya, bikin susu yang milky gitu, yang creamy dicampur, atau mau bikin ice coffee dengan gula aren gitu, itu bebas, it's up to you gitu. Tinggal yang penting kan espresso biasa udah dapat dari si Stereaso ini gitu. Mungkin kalau kamu pengen tutorial yang lain, pengen bikin cappuccino, mungkin ice coffee dengan gula aren, silahkan tulis komentar. Gue mesti bikin tutorial seperti apa lagi, komentar aja ya di bawah ya. Atau punya informasi yang lain mengenai Stereaso ini, silahkan juga komentar di bawah. Buat yang mau saran, masukan, welcome juga, silahkan tulis komentar di bawah. Dan kalau kamu suka dengan video ini, tolong di like video ini, tolong di like, tolong juga disebarkan ke sosmed kamu, dan jangan lupa di subscribe channel ini supaya kamu dapat video-video yang asik dan informatif dari channel ini. Oke guys, once again, thanks for watching this video. I am Ronald signing out for a while. Until next time, see you in next video. Bye-bye. Salam seruput.